beredar surat Presiden Prabowo atas nama Partai Gerindra, mendukung calon paslon. Itu masuk nggak, Mas? Bawaslu RI akan mengusut video Presiden Prabowo Subianto diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andreas Soni Ahmad Dimyati. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan Rabu 27 November 2024. Rahmat Bagja menilai surat tersebut termasuk dalam potensi pelanggaran kampanye Pilkada serentak 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, berkaitan dengan adanya semacam kampanye atau ajakan atau permintaan dari Presiden Prabowo kepada rakyat di beberapa daerah agar memilih salah satu paslon gubernur, wakil gubernur yang merupakan paslon dukungan dari Presiden Prabowo. Memang mengejutkan bagi rakyat. Mengejutkannya bukan rakyat menganggap Presiden Prabowo tidak boleh melakukan hal itu. Tetapi yang mengejutkan rakyat, pada awalnya dulu sudah dengan sangat tegas seorang Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pilkada ini. Dia akan menyerahkan kepada para junior. Tetapi nyatanya Presiden Prabowo membuat video yang isinya mengkampanyekan salah satu paslon dukungannya di Provinsi Jawa Tengah, menulis surat edaran untuk paslon dukungannya di Pilkada Jakarta. Juga membuat hal yang sama untuk paslon dukungannya di Banten. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Beredar surat yang ditandatangani Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada warga agar memilih pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Sahabat BN, rakyat tampaknya tidak mempersoalkan boleh atau tidak boleh menurut undang-undang. Tidak itu yang dipersoalkan oleh rakyat. Yang dipersoalkan oleh rakyat, apakah Presiden Prabowo ini punya komitmen dengan apa yang telah diucapkannya. Apakah Presiden Prabowo ini satu katanya dengan perbuatannya? Apakah Presiden Prabowo ini tidak berbeda antara yang diucapkannya hari ini dengan yang dilakukannya hari esok? Dan pada intinya yang dipertanyakan rakyat, apakah Presiden Prabowo ini tidak sama saja dengan pendahulunya, dengan sang gurunya, Presiden ke-7 Joko Widodo? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat, pertanyaan rakyat. Rakyat tidak mempertanyakan
apakah Prabowo melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kampanye melalui video, dengan melakukan kampanye melalui surat edaran. Tidak itu. Jadi ketika Bawaslu menjelaskan seperti argumentasi pembelaan yang menyatakan bahwa Prabowo tidak melanggar aturan ketika dia berkampanye melalui video yang tersebar untuk Provinsi Jawa Tengah. Rakyat telah menduga kalau di negara yang sistem presidensial ini seorang ketua Bawaslu atau juga ketua KPU atau juga jajarannya lain-lain di negeri ini akan sangat sulit baginya untuk menyatakan seorang presiden itu bersalah. Seorang presiden itu melanggar undang-undang. Apalagi kalau ketua Bawaslu akan memberikan sanksi kepada presiden. Rakyat sudah maklum itu. Sudah maklum. Tetapi yang jadi pertanyaan baginya, apakah Presiden Prabowo masih punya komitmen meletakkan etika, moral, dan kepatutan di atas peraturan perundang-undangan yang berlaku? Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan oleh rakyat ketika rakyat melihat adanya video kampanye, adanya surat edaran yang datang dari seorang Presiden Prabowo. Jadi sahabat BN, tidak perlu pula agaknya Bawaslu repot-repot mengatakan akan mengusut kampanye Prabowo di Banten. Tidak perlu bagi rakyat. Rakyat sudah tahu kemungkinan besar akhir dari proses pengusutan yang dilakukan oleh Bawaslu ini. Dan rakyat telah memaklumi peran dan kedudukan Bawaslu. Tidak akan meminta banyak rakyat kepada Bawaslu. Tidak akan meminta banyak. Sahabat BN, bagi Republik ini tampaknya sekarang adalah harapan terhadap pemimpin. Masihkah ada agak setitik keinginan untuk meletakkan etika, moral, dan kepatutan di dalam dia memimpin rakyat? Ataukah dia hanya berpatokan kepada boleh atau tidak boleh, melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang? Sahabat BN, seorang presiden kalau dia duduk sehamparan bersama dengan masyarakat dalam suatu ruangan, diletakkannya kakinya di atas meja, itu tidak akan melanggar undang-undang. Itu akan boleh-boleh saja. Tetapi kalau pemimpin tersebut meletakkan etika, moral, dan kepatutan di atas peraturan perundang-undangan, di atas prinsip boleh atau tidak boleh, maka dia kendati pun boleh, kendati pun tidak melanggar undang-undang, dia tidak akan mau meletakkan kakinya di atas meja ketika duduk sehamparan dengan masyarakat dalam suatu pertemuan di suatu ruang. Itu saja. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rakyat menanti penuh curiga melihat Prabowo akankah berbeda, produk dari cawe-cawe dan rekayasa, namun harapan tetap menggema. Kemenangan kontroversial menuntut kejelasan, apakah berani membersihkan dosa kekuasaan, bukan hanya maju tanpa menoleh ke belakang, tetapi menuntut keadilan yang selama ini terbuang. Rakyat butuh tindakan, bukan sekadar janji. 5 tuntutan suara tak terbantahkan lagi, dari umat terzalimi hingga harga mencekik, dari hukum yang terabaikan hingga kebijakan fisik. Akankah Prabowo beda dari Jokowi, atau hanya sekadar sosok yang sama lagi? Berani mengubah atau pengecut sembunyi, rakyat menanti takkan lagi tertipu janji. Menuntut keadilan syuhada, KM 50 darah tak terjawab hingga kini, buruh tersiksa, undang-undang tanpa empati, waktunya berpihak pada rakyat bukan modal korporasi. Purnawirawan menanti pengakuan, sabut kepres yang beri angin pada pengkhianatan. Mahasiswa lantang berseru, tangkap Jokowi, tunjukkan hukum tak mengenal ragu. Akankah ada harga BBM yang murah lagi, atau semua hanya omong kosong, janji tak berarti? Kabinet penuh gaya tanpa substansi nyata, 1000 kali parade hanya topeng pencitraan semata. Akankah Prabowo beda dari Jokowi, atau hanya sekadar sosok yang sama lagi? Berani mengubah atau pengecut sembunyi, rakyat menanti takkan lagi tertipu janji. Jika Prabowo tak berani, rakyat takkan tinggal diam, akan sama saja hanya wajah baru, tirani kejam, omong kosong belaka, pencitraan murahan, seragam kuda tanpa kehormatan di lapangan. Rakyat tak butuh kata-kata tapi bukti, janji tak kebal hukum, tunjukkan di negeri ini. Turunkan harga, cabut aturan dusta, rakyat sudah letih, ini bukan bangku sandiwara. Pahlawan atau penipu lain seperti Jokowi, membumbar janji kosong, jika ia tak penuhi rakyat akan berpaling. Kasihan dirimu akan lebur tanpa tepi. Akankah Prabowo beda dari Jokowi, atau hanya sekadar sosok yang sama lagi? Berani mengubah atau pengecut sembunyi, rakyat menanti takkan lagi tertipu janji. Menuntut keadilan syuhada, KM 50 darah tak terjawab hingga kini, buruh tersiksa, undang-undang tanpa empati, waktunya berpihak pada rakyat bukan modal korporasi. Purnawirawan menanti pengakuan, sabut kepres yang beri angin pada pengkhianatan. Mahasiswa lantang berseru, tangkap Jokowi, tunjukkan hukum tak mengenal ragu. Akankah ada harga BBM yang murah lagi, atau semua hanya omong kosong, janji tak berarti? Kabinet penuh gaya tanpa substansi nyata, 1000 kali parade hanya topeng pencitraan semata. Akankah Prabowo beda dari Jokowi, atau hanya sekadar sosok yang sama lagi? Berani mengubah atau pengecut sembunyi, rakyat menanti takkan lagi tertipu janji. Jika Prabowo tak berani, rakyat takkan tinggal diam, akan sama saja hanya wajah baru, tirani kejam, omong kosong belaka, pencitraan murahan, seragam kuda tanpa kehormatan di lapangan. Rakyat tak butuh kata-kata tapi bukti, janji tak kebal hukum, tunjukkan di negeri ini. Turunkan harga, cabut aturan dusta, rakyat sudah letih, ini bukan bangku sandiwara. Pahlawan atau penipu lain seperti Jokowi, membumbar janji kosong, jika ia tak penuhi rakyat akan berpaling. Kasihan dirimu akan lebur tanpa tepi. Akankah Prabowo beda dari Jokowi, atau hanya sekadar sosok yang sama lagi? Berani mengubah atau pengecut sembunyi, rakyat menang